Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami. Kali ini kita akan membahas perpajakan tentang BPHTB. Yuk simak videonya. Apa sih BPHTB itu? Nah, BPHTB memiliki kepanjangan, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Jadi, pengertian BPHTB sendiri adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual, sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Lalu, mengapa sih namanya bea, bukan pajak? Nah, adapun beberapa ciri khusus yang membedakan bea dengan pajak, yaitu pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terhutang. Contohnya, pembeli tanah bersertifikat sudah diharuskan membayar BPHTB sebelum terjadi transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Sedangkan frekuensi pembayaran bea terhutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat oleh waktu. Contohnya, pembelian atau pembayaran materai tempel dapat dilakukan kapan saja, samanya dengan membayar BPHTB terhutang. Beda dengan pajak yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, pungutan BPHTB. BPHTB sebelumnya dipungut oleh pemerintah pusat, namun ada keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan jika BPHTB dialihkan menjadi satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Adapun objek dari BPHTB sendiri. Objek pajak BPHTB merupakan perolehan atas tanah dan bangunan karena suatu transaksi atau peralihan hak. Terdapat dua jenis peralihan hak, yaitu melalui pemindahan dan pemberian. Nah, kita bahas yang pemindahan hak. Hal-hal yang tergolong objek pajak melalui pemindahan hak, yaitu meliputi yang pertama, jual beli, yang kedua, tukar menukar, yang ketiga, hibah, yaitu perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pemberi hibah, namun pemberi hibah masih hidup. Yang keempat, hibah wasit, yaitu perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada penerima hibah, namun berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Yang kelima, waris. Nah, selanjutnya kita bahas pemberian hak. Hal-hal yang termasuk objek pajak atas pemberian hak yaitu meliputi yang pertama, kelanjutan pelepasan hak, yakni pemberian hak baru atas tanah dan atau bangunan dari negara kepada orang pribadi atau badan hukum. Yang kedua, di luar pelepasan hak, yakni pemberian hak baru atas tanah dari negara atau pemegang hak milik kepada orang pribadi atau badan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu, adapun beberapa objek yang tidak dikenakan BPHTB, yaitu
Yang pertama, perwakilan diplomatik atau konsulat negara yang didasarkan pada asas perlakuan timbal balik. Selanjutnya, negara yang tengah melakukan pembangunan untuk kepentingan umum. Lalu, badan atau perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, orang pribadi atau badan usaha dari konversi hak dan perbuatan hukum tanpa adanya perubahan nama. Oke, lanjut tarif BPHTB. Tarif BPHTB mencapai 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO PTKP. Jadi, BPHTB sama dengan nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dikali tarif pajak. Besar PPh-nya yaitu diperoleh dari 2,5% dikali NPOP. Teman-teman, besarnya NPO PTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Tetapi apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah termasuk istri, maka NPO PTKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah senilai 300 juta rupiah. Selanjutnya ada contoh soal nih. Yang pertama, contoh soal dari penghitungan BPHTB jual beli. Diketahui diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta Selatan dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama, luas 1000 meter persegi. Yang kedua, NJOP sama dengan 1 juta per meter. Yang ketiga, NPO PTKP adalah 80 juta di daerah DKI Jakarta. Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta per meter. Maka nilai NPOP, nilai transaksinya yaitu 1000 dikali 2 juta sama dengan 2 miliar rupiah. Ditanya berapa besarnya PPh dan BPHTB? Nah, dijawabnya menggunakan rumus yang pertama PPh 2,5% dikali NPOP. 2,5% dikali 2 miliar sama dengan 50 juta rupiah. Dan yang kedua, besarnya BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurangi NPO PTKP. Jadi 5% dikali 2 miliar dikurangi 80 juta, hasilnya adalah 96 juta rupiah. Oke, lanjut contoh soal yang kedua. BPHTB warisan. Ibu Reni mendapat warisan dari suami yang telah meninggal berupa tanah beserta bangunan di atasnya di wilayah Depok dengan nilai pasar 700 juta rupiah. Harga rumah tersebut menurut NJOP atau nilai jual objek pajak adalah 900 juta rupiah. Pemerintah Kota Depok menetapkan NPO PTKP warisan sebesar 300 juta rupiah. Jadi, berapa sih BPHTB yang mesti dibayar Ibu Reni? Nah, diketahui tadi yang pertama NJOP sebesar
900 juta rupiah. Yang kedua, NPOP sebesar 900 juta rupiah, sama dengan NJOP total. Yang ketiga, NPOP TKP senilai 300 juta rupiah. Karena pemerintah Kota Depok menetapkan NPOP TKP warisan sebesar 300 juta rupiah. Lalu, dijawab dengan menggunakan rumus BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurangi NPO PTKP. 5% dikali 900 juta rupiah dikurangi 300 juta rupiah. Hasilnya adalah 30 juta rupiah. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok 5. Kami ucapkan thank you for your attention. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.